Pemirsa, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk merespon kondisi pelemahan rupiah. Paket kebijakan ekonomi akan menyangkut percepatan peningkatan berbagai sektor. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri ekonomi merinci satu paket kebijakan besar yang mencakup berbagai sektor, seperti sektor real, keuangan, kebijakan baru, dan sektor pajak. Langkah ini diharapkan mendapat respon positif pasar sehingga memperlancar kegiatan perekonomian dan mendorong masuknya investasi. Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengantisipasi gelombang ekonomi global yang berdampak pada pelemahan ekonomi nasional. Masyarakat diminta agar tidak panik karena berbagai kebijakan sedang dikebut untuk percepatan ekonomi. Sekarang saya mau sampaikan dulu bahwa kita diminta Presiden menyiapkan kebijakan, satu paket kebijakan yang cukup besar, yang besar, bukan cuma cukup besar, yang besar untuk menjawab situasi sekarang ini. Termasuk kaitannya terutama sebenarnya persoalan dukung berbagai langkah pemerintah untuk mengatasi pelemahan ekonomi, termasuk mempercepat penyerapan anggaran pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan membantu pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak serangan ekonomi global. Kita lihat nanti apa yang menjadi, tapi tentunya Presiden sangat ingin penyerapan ini bisa berhasil baik. Dan kemarin kan sudah ketemu para gubernur, para pengusaha, dan juga semua sudah dikumpulkan oleh Pak Jokowi. Kita kan ingin negara ini segera berkembang dalam situasi yang demikian ini. Presiden ingin sekali bagaimana kebijakan-kebijakan sekarang ini adalah bagaimana semuanya ini bertali tangan, bergandengan untuk bisa keadaannya kondusif. Ya. Untuk itulah cari jalan keluar yang terbaik. Penyerapan itu bisa berjalan, intinya begitu. Ya, Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta para kepala daerah tidak gentar untuk mempercepat realisasi anggaran. Pasalnya langkah ini bisa membantu penguatan sektor ekonomi daerah di tengah arus pelemahan ekonomi nasional. Beberapa faktor minimnya serapan anggaran karena dipengaruhi ketakutan para kepala daerah selaku penanggung jawab anggaran untuk merealisasikannya. Para kepala daerah dinilai terlalu khawatir akan terjadinya penyelewengan yang mengarah ke perkara korupsi. Pernyataan ini disampaikan oleh Cahyokumolo di hadapan para gubernur di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menghimbau agar para penegak hukum menghormati hak klarifikasi dalam proses penyerapan anggaran di daerah, termasuk jika ada pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan dana negara. Proses klarifikasi yang dimaksud adalah jangka waktu 60 hari untuk menjelaskan rincian penyerapan anggaran setelah ada temuan dugaan penyelewengan dana. Waktu 60 hari untuk pemerintah daerah itu atau kementerian mengklarifikasi temuan BPK. Jangan sampai 60 hari tenggang waktu yang diberikan oleh BPK ini, tahu-tahu kepolisian masuk, kejaksaan masuk, memanggil kepala daerah, memanggil kementerian, dirjen, SKPD, camat, kepala desa, padahal masih ada 3 waktu. Jadi yang kita minta itu aja, berikan kesempatan mengklarifikasi temuan BPK. Setelah 60 hari, kalau daerah tidak mampu mengklarifikasi, ya silakan masuk kejaksaan, kepolisian, KPK. Ya, sementara itu pemirsa, Jaksa Agung HM Prasetyo juga meminta para pejabat daerah tidak takut menggunakan dana APBD. Kejaksaan akan membantu Pemda untuk memastikan pencairan dana tidak diselewengkan. Jaksa Agung HM Prasetyo saat ini di Kabupaten Siak Riau menyatakan kepala daerah tidak perlu takut sepanjang penyerapan anggaran sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Rendahnya penyerapan dana APBD diduga karena kepala daerah takut terjerat korupsi. Untuk itu Kejaksaan siap mengawal pengawasan dan realisasi dana APBD. Untuk mendukung program pemerintah pusat, Kejaksaan Agung sudah mengerahkan jajarannya hingga ke tingkat kabupaten. Para pejabat daerah tidak perlu harus takut untuk melakukan kebijakan dan membuat diskresi, tetapi yang benar, ya, yang benar. Kita akan mengawal dan mengamankan itu semua. Kejaksaan punya tagline sekarang, atur, ayo kawal uang rakyat, ya. Jadi sekali lagi tentunya kita berharap anggaran-anggaran yang tersedia di daerah, baik itu dana alokasi umum atau dana alokasi khusus atau dana hibah apapun namanya itu,
bisa segera dimanfaatkan. Karena ketika dana-dana itu digulirkan, dimanfaatkan di dalam masing-masing, itu akan mendongkrak dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana pemerintah untuk melebur beberapa lembaga negara yang dianggap kurang efektif. Sementara itu, pihak Istana Negara belum memastikan berapa lembaga yang masuk dalam daftar peleburan karena masih dalam pengkajian tim reformasi birokrasi. Wacana pemerintah untuk melebur beberapa lembaga negara yang dianggap kurang efektif terus bergulir. Tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih mengkaji berapa jumlah lembaga negara yang akan dihapus atau dilebur. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung langkah ini dan perlu adanya percepatan upaya peleburan lembaga negara non-struktural yang menurutnya kurang efektif. Setidaknya lebih dari 100 lembaga negara justru memboroskan anggaran dan membuat fungsi pengawasan menjadi rumit. Sekarang ini kan ada, menurut kajiannya itu ada 120 sampai 148 lembaga semi negara. Yang menurut saya juga banyak yang sudah tidak diperlukan lagi. Karena ini pemborosan. Saya selalu wanti-wanti teman-teman di DPR ini, hati-hati membentuk undang-undang yang memandatkan munculnya lembaga baru. Tidak diperlukan, karena semua fungsi-fungsi itu sudah ada dalam negara. Sementara dari pihak pemerintah belum memastikan berapa lembaga negara yang masuk dalam daftar perampingan. Ya, sekarang ini Presiden sedang menunggu hasil kajian tim yang sudah ditunjuk, tentunya adalah timnya Menpan nanti bersama dengan Sesnek dan Seskap untuk melakukan inventarisasi terhadap lembaga-lembaga itu. Karena memang ada lembaga yang sama sekali tidak kontribusinya bagi perkembangan kita nggak ada, ya seperti itu, tentunya daripada menjadi beban negara terus-menerus ya. Jika dirinci dari landasan hukum pembentukan lembaga negara, sedikitnya ada 22 lembaga negara non-struktural yang dibentuk melalui Kepres atau peraturan di bawah undang-undang. Lembaga tersebut bisa langsung dirombak karena cukup dengan peraturan pemerintah atau Perpres. Namun, jika landasan hukum lembaga negara dibentuk melalui undang-undang, pemerintah harus membuat undang-undang baru untuk bisa mengevaluasinya. Tim Liputan Metro TV. Di Asrama Haji Embarkasi Bekasi karena kedapatan menggunakan paspor milik dari calon jemaah haji yang gagal berangkat. Petugas mendapati foto di paspor dan kartu identitas penduduk calon jemaah haji tersebut berbeda. Melihat perbedaan tersebut, petugas pemeriksaan imigrasi langsung menangkap pria tersebut. Pria yang diketahui bernama Zainal Arifin mencoba masuk ke dalam rombongan haji dari kelompok bimbingan haji asal Kabupaten Bogor dari kloter 14. Zainal mengaku memasukkan KTP dari calon jemaah haji yang gagal berangkat karena sakit. Namun ia lupa untuk mengganti foto di KTP sesuai dengan paspor. Seorang pendamping haji juga ikut ditangkap guna dimintai keterangan terkait adanya penggunaan paspor calon jemaah haji lain. Cukup ya? Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya terus mengupayakan pengurusan keterlambatan visa bagi ratusan jemaah calon haji. Kini ada 115 visa jemaah haji yang belum kunjung terbit dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Banyaknya keluhan dari jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, membuat panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya bekerja keras mengurus visa yang belum terbit. Petugas haji mengklaim kekurangan visa yang belum dikirim dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta sudah terpenuhi setiap hari. Hingga hari Kamis ini, petugas haji menerima sebanyak 265 visa haji embarkasi Surabaya melalui Kementerian Agama Jawa Timur. Namun masih tersisa sekitar 115 visa haji yang belum dikirim dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Petugas menjamin kekurangan visa haji akan selesai pada Jumat atau Sabtu lusa. Tadi malam kita datang 265. Jadi sekarang sisa visa yang masih di Jakarta 115. Jadi masih ada 115 visa yang belum jadi. Iya, insya Allah hari ini malam biasanya kita berangkat lagi. Pokoknya jadi kita langsung ambil. Bagi jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya karena masalah visa, akan diberangkatkan bersama kloter berikutnya menyesuaikan kursi yang masih kosong.
Hingga Kamis siang, embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 12 kloter dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV.